Pemirsa Komisi 12 DPR RI menggelar rapat kerja bersama dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Ruslani. Dalam raker ini membahas sejumlah hal, mulai dari realisasi investasi tahun 2025 hingga dukungan investasi hilirisasi produk unggulan daerah. Komisi 12 DPR RI menggelar rapat kerja sebelum memasuki masa reses. Kali ini raker digelar bersama dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Ruslani di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa 2 Desember 2025. Adapun dalam raker yang dimulai pada sekitar pukul 10 pagi tersebut dihadiri oleh 8 anggota dari 7 fraksi, dari total 45 anggota dan 8 fraksi yang ada. Dengan demikian, rapat telah memenuhi quorum sehingga dapat diselenggarakan. Lebih lanjut, dalam raker ini membahas 3 isu utama, yaitu realisasi investasi tahun 2025, skema dan jenis perizinan berinvestasi Indonesia dengan negara lain di Asia, dukungan investasi hilirisasi produk unggulan daerah, serta sejumlah isu lainnya. Perubahan 25,8% dari target investasi nasional tahun 2025. Peningkatan capaian investasi ini cukup menggembirakan mengingat kedeterminan. Pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BPM Rosan Ruslani menghadiri rapat serta memaparkan sejumlah hal. Salah satunya capaian realisasi investasi 2025 di hadapan anggota Komisi 12 DPR. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis Garuda TV, Riyad Nur Hikmah. Riyad, bagaimana jalannya rapat kerja antara Komisi 12 dengan Menteri Investasi Rosan Ruslani? Silahkan, Riyad. Ya, selamat siang Ayu dan juga pemirsa. Memang benar bahwa memasuki masa reses, Komisi 12 Dewan Perwakilan Rakyat ini menggelar rapat kerja ataupun juga rakar bersama dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Ruslani. Adapun tadi memang rapat ataupun juga rapat ini dimulai pada sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia bagian Barat, yang juga memang dipimpin secara langsung oleh Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, yaitu Doni Oken. Selain itu juga tadi memang dalam rapat ini memang terdapat 3 isu utama yang akan disampaikan oleh Rosan Ruslani, di mana salah satunya adalah capaian realisasi investasi Indonesia selama tahun 2025, kemudian juga terkait dengan skema dan perizinan investasi Indonesia dengan negara Asia, dan yang terakhir ini adalah terkait dengan dukungan investasi hilirisasi terkait dengan produk unggulan daerah. Dalam paparannya, Rosan menyampaikan bahwa memang dari target investasi untuk Indonesia selama 5 tahun mendatang, khususnya dari era pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tepatnya hingga 2029 mendatang, ini memang ditargetkan Indonesia berhasil meraup investasi hingga angka 13.000 sekian triliun. Sementara angka ini memang sangat mencolok Ayu apabila kita dibandingkan dengan periode sebelumnya, di mana tahun 2014 hingga 2024 capaian realisasi investasi yang berhasil masuk ke Indonesia hanya berada di angka 9.100 triliun sekian. Sementara terkait dengan realisasi di tahun 2025 sendiri memasuki ataupun juga hingga triwulan ketiga Januari hingga September 2025 kemarin ini telah masuk ataupun juga investasi telah mencapai angka 1.434,3 triliun rupiah, di mana memang angka ini 13,7% meningkat ataupun juga year on year dibandingkan dengan tahun kemarin, dan juga telah mencakup 75% dari target investasi hingga akhir tahun 2025, di mana memang pemerintah menargetkan hingga Desember 2025 ini memang ada target yang dipasang yaitu sebesar 1.905,6 triliun rupiah. Sementara dari sumber investasi tersendiri ini memang berasal dari penanaman modal asing dan juga penanaman modal dalam negeri, di mana PMDN menyumbang kontribusi lebih besar daripada PMA, yaitu dengan angka 700 sekian, sementara bagi PMA sendiri berada di angka 600 triliun. Selain itu juga Ayu, dalam paparannya Rosan menyampaikan bahwa memang investasi yang masuk ke Indonesia ini memang dominasi oleh sejumlah sektor, mulai dari industri logam dasar, kemudian juga transportasi, kemudian juga pertambangan, dan
sejumlah jasa lainnya. Selain itu juga tak hanya sekedar angka memang terkait dengan capaian realisasi investasi hingga triwulan ketiga, karena memang dari total 1.434,3 triliun yang masuk ke Indonesia ini juga telah berhasil menyerap 2 juta tenaga kerja dari capaian realisasi investasi tersebut. Kemudian juga dari paparannya juga memang Roslan menyampaikan bahwa Indonesia ini saat ini berada di angka ataupun juga berada di urutan 64 di dunia sebagai negara yang memiliki ekosistem investasi yang mudah. Di ASEAN sendiri memang angka ini berada lebih tinggi daripada Kamboja dan juga Filipina, namun memang perlu diakui Ayu, posisi kita masih berada di bawah daripada memang Vietnam dan juga Singapura. Namun memang dari Roslan juga menyampaikan bahwa Kementerian Investasi masih terus menggenjot bagaimana caranya agar target-target yang dicapai khususnya terkait dengan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8% dari era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat dicapai. Rapat saat ini masih terus berlangsung dan sambil menunggu bagaimana rapat berjalan dan bagaimana nantinya berakhir, kami kembalikan ke studio. Ayu, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Riyad atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.